Pembunuhan Mirna bersama saya Timothy Marbun, dan hari ini kita akan mengikuti kelanjutan dari sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang sudah memasuki agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan dilangsungkan pada hari ini, hari Rabu 5 Oktober 2015, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh hakim dalam sidang sebelumnya. Nah, dalam sidang sebelumnya Jessica mendapatkan sejumlah pertanyaan yang tajam dari Jaksa Penuntut Umum karena sidang sebelumnya sidang mendengarkan keterangan dari terdakwa tunggal yaitu Jessica Kumala Wongso yang sempat berlangsung hingga malam hari. Antara lain yang ditanyakan adalah untuk menguji konsistensi keterangan Jessica dengan apa yang terdapat pada rekaman kamera pemantau yang sempat diperlihatkan di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum Ardhito Muwardi yang mendapat kesempatan bertanya pertama mencecar Jessica dengan sejumlah pertanyaan. Salah satunya adalah seputar pemilihan meja di Cafe Olivier. Ardhito juga menanyakan soal penempatan dari tas kertas yang dibawa oleh Jessica, dan ini menjadi perhatian jaksa karena pada rekaman kamera pemantau terlihat Jessica menempatkan tas kertas yang dibawanya di atas meja. Dan keterangan sejumlah ahli menyatakan bahwa Jessica melakukan tindakan yang mencurigakan di balik tas yang diletakkan di atas meja ini. Dalam pemeriksaan terakhir, Jessica menjawab tidak bisa terlalu ingat soal posisi letak tas kertasnya saat itu. Saudara terdakwa tadi sudah dipertanyakan oleh sesampainya di meja itu, saudara meletakkan tasnya seperti apa dan bagaimana posisi duduk saudara? Apakah betul saudara dalam BAP ini, seingat saya saudara mengatakan duduk di tengah, kemudian tas juga saudara taruh di sofa, paper bag juga di sofa, bagaimana dengan saudara? Iya, akan saya bisa jelaskan. Pada saat tersebut saya tidak terlalu fokus, jadi saya cuma melakukan saya sampai sini, saya ngapain gitu. Jadi waktu beberapa waktu kemudian saya ditanyakan kembali tepat-tepatnya saya taruh apa, di mana letaknya, di mana, saya kurang begitu ingat, Pak. Saat itu saudara tidak ingat, begitu saja? Saya tidak ingat betul di mana. Kalaupun saudara tidak ingat, ada beberapa pertanyaan yang berulang sebenarnya. Tapi kenapa saudara mengatakan tidak ingat? Tapi saudara tetap meneguhkan keterangan saudara, yaitu menaruh di sofa. Pada saat tersebut saya pikir saya hanya harus memberikan jawaban, dan yang mungkin yang kira-kira saya ingat itu, saya bilang itu pada saat itu. Pada saat diperiksa. Dan itu saudara teguhkan beberapa kali, sama juga ketika saudara meneguhkan bahwa di Olivier untuk masalah tempat. Sama juga ketika saudara beberapa kali ditanya tentang posisi duduk dan posisi paper bag, saudara juga mengatakan ya tidak ada, atau tidak dengan kata-kata tidak ingat, tapi selalu meneguhkan apa yang saudara ingat saja kan saat itu. Seingat saudara meletakkannya adalah di sofa. Kalau yang Olivier ingat itu ya pasti jelas itu saya ingat. Tapi kalau yang posisi-posisi barang-barang yang kecil-kecil itu ya mungkin pada saat itu saya ingatnya begitu, ya saya bilang begitu. Tapi kalau dibilang 100, ya apakah itu 100%, saya juga nggak bisa bilang. Kematian seorang teman dekat bisa jadi akan menyisakan trauma dan perasaan tak karuan, apalagi ketika dituding menjadi penyebab kematiannya, seperti yang dialami oleh Jessica Wongso. Kami mendapatkan foto-foto eksklusif Jessica Wongso di masa-masa awal kasus ini bergulir. Jessica yang nasibnya kini berada di tangan hakim. Hakim akan mengetuk palu vonis Jessica di bulan Oktober ini, tak jauh dari hari ulang tahunnya. Senyum masih mengembang. Blus dan celana hitam dikenakan Jessica kala ia pertama kali jadi tahanan pada 29 Januari 2016. Foto diambil sekitar pukul 11 malam. Yang ini antara tanggal 12 hingga 18 Februari 2016. Jessica menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, masih didampingi kuasa hukumnya. Garis muka yang menunjukkan kelelahan mulai tampak dalam foto Jessica yang diambil pada 3 Maret 2016. 11 Mei 2016, 4 bulan sudah Jessica menjadi tahanan. Rautnya tak seceria sebelumnya. Saat itu Jessica semakin mendekati waktu dimulainya persidangan. Gimana? Tadi kok emosional banget sih tadi? Hingga 4 bulan sudah berjalan. 28 September 2016, Jessica selesai menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa. Lewat tengah malam, sidang baru usai.
Jessica kembali ke mobil tahanan. Sejak pagi harinya, Jessica mengutarakan kisah versi dirinya di depan meja hijau, termasuk pengalaman tak enak saat awal kasus bergulir. Di situ cuma ada saya, satu kain sama baju, udah itu aja. Dan lampunya yang terang benderang nggak bisa dimatiin, lalu banyak kecoa, banyak tikus, banyak kalajengking di ruangan itu. Saya bingung, kenapa saya di sini saya nggak tahu. Terus